Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pukul berapapun kalian melihat video ini, Ibu harapkan semangatnya selalu terjaga, sehingga Ibu akan selalu mengucap selamat pagi sesuai dengan semangat kita di pagi hari. Nah, bertemu lagi dengan Ibu, tentunya Anissa Salsyabila, walaupun kita tidak dapat berjumpa secara langsung ya, tetapi Ibu berharap kita tetap dapat melaksanakan pembelajaran IPA dengan happy. We love science, right? Oh iya, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, oke. Pada pembelajaran kali ini kita akan masuk materi baru ya, yang tentunya tidak kalah menarik dari materi sebelumnya. Oke, kita akan masuk materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, sebelum kita masuk ke lebih jauh ya, kita pendekatan dulu nih sebelumnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Iya, silahkan pause video ini terlebih dahulu ya, dan tulis jawaban kalian di kolom komentar sebagai bukti presensi kalian hadir pada pembelajaran IPA, gitu ya. Jadi tulis jawaban kalian disertai dengan nama dan kelas, gitu. Nggak usah searching di Google, nggak usah tanya ke temennya, nggak usah tanya ke keluarganya, cukup tulis apa yang kalian ketahui tentang makhluk hidup. Oke, good job semuanya. Ibu rasa jawaban kalian itu semuanya sudah mewakili definisi dari makhluk hidup. Oke, kita lanjut ke section selanjutnya ya. Ini ada sebuah video. Ya, ini juga sebagai salah satu contoh dari makhluk hidup ya, yang sudah kalian tulis tadi definisinya di kolom komentar. Nah, ngomong-ngomong, kalian tahukah ini hewan apa? Yap, betul sekali. Ini macan tutul. Kalian jangan kebalik ya antara macan tutul, singa, dan harimau. Nah, kalau misalkan ada totol-totol gini di badannya berarti macan tutul gitu ya. Nah, kita lihat nih peristiwa apa video ini gitu. Kita lihat aktivitas apa yang sedang dilakukan oleh macan tutul ini. Ya, yang bisa kita lihat di video, kita lihat ya macan tutul ini rupanya sedang memperhatikan sesuatu gitu di sekitar lingkungannya. Kira-kira ada apakah di sekitar lingkungannya? Oke, kita perjelas di video selanjutnya. Oke, everyone, terlihat jelas ya sekarang ya di video ini bahwa macan tutul ini sedang mengendap-endap mendekati segerombolan ya atau sekelompok zebra ya. Yang kita ketahui ya bahwa macan tutul ini tuh kan pemakan daging. Jadi dia tuh nggak makan rumput, dia nggak makan serangga gitu ya, dia pemakan daging. Jadi yang dimana cara dia mendapatkan makanan adalah dengan memburu hewan lain seperti itu. Nah, makanya di video ini dia terlihat seperti mengendap-endap dan diam-diam mendekati sekelompok zebra gitu. Nantinya akan dia mangsa untuk dia jadikan makanannya, seperti itu ya. Jadi peristiwa ini tuh sering terjadi ya di semua tempat bahwa sesama makhluk hidup itu saling berinteraksi. Coba kalian amati aja nih lingkungan sekitar kalian, kira-kira ada interaksi apa gitu yang ada di lingkungan kalian gitu. Baiklah, jadi pada bab 2 ini ya, kita akan mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Untuk memahami bab ini dengan baik, coba pahami lebih dahulu mengenai lingkungan dan melakukan pengamatan terhadap lingkungan. Oke, kita kenali dulu apa sih lingkungan itu. Oke, di sini sudah tertera ya pengertian dari lingkungan. Jadi istilah lingkungan itu berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic conditions surrounding an organism. Gitu ya. Jadi berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Ya, jadi individu itu kita. Bisa kita atau seekor macan, seekor zebra gitu. Jadi individu atau sebuah organisme gitu ya. Jadi segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks atau rumit sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Nah, kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi.
Selain itu, komponen lingkungan itu dapat saling mempengaruhi dengan kuat. Ada saatnya kualitas lingkungan berubah menjadi baik dan tidak menutup kemungkinan untuk berubah menjadi buruk. Gitu, tergantung interaksi antara komponen di dalam lingkungan tersebut gitu ya. Perubahan lingkungan ya, yang tadi berubah menjadi baik ataupun buruk, itu dapat disebabkan oleh makhluk hidup dalam satu lingkungan tersebut, gitu. Nah, lingkungan terdiri atas 2 komponen utama, yaitu ada biotik dan abiotik. Oke, sebelum kita bahas ke contohnya, kita bedah dulu nih, apa sih arti dari biotik itu? Nah, biotik itu artinya adalah makhluk hidup, gitu ya. Jadi, biotik itu adalah merupakan makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, bahkan jasad renik gitu. Nah, abiotik. Kalau pada pembelajaran biologi di depannya ada A, itu artinya itu tidak atau kebalikan gitu ya. Tadi kan biotik itu makhluk hidup, berarti kalau abiotik itu adalah makhluk tidak hidup. Seperti itu ya. Jadi terdiri atas benda-benda tidak hidup, diantaranya ada air, tanah, udara, dan cahaya. Seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara biotik dan abiotik yang ada di lingkungan sekitar kalian. Gitu. Oke, Ibu ulangi lagi ya. Jadi biotik itu adalah makhluk hidup dan abiotik itu kebalikannya, yaitu makhluk tidak hidup. Seperti itu. Hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan. Nih, di sekolah kamu menghabiskan waktu dalam ruangan kelas untuk berinteraksi dengan teman maupun guru. Setelah kegiatan sekolah selesai, mungkin kamu pergi ke kantin, lalu ke lapangan, ke perpustakaan, atau bahkan kalian sekedar berbincang gitu di taman sekolah gitu. Nah, setiap hari itu kamu mengunjungi ke tempat yang berbeda yang ada di sekitarmu. Nah, pernahkah kamu mencatat tempat yang kamu kunjungi? Kayak dalam sehari itu kamu kemana aja, gitu ya. Apakah kamu juga mempelajari interaksimu dengan lingkungan yang kamu kunjungi? Gitu, pasti berbeda kan? Misalkan di kelas kamu interaksinya dengan teman sekelas dan juga guru. Kalau kamu pergi ke kantin, mungkin di dalamnya kamu ada interaksi dengan bapak dan ibu penjaga kantin. Kalau misalkan kamu ke perpustakaan, kamu ke taman gitu, pasti interaksinya itu berbeda gitu. Atau bahkan kamu ke taman, bertemu dengan seekor kucing, itu kamu ajak interaksi gitu. Nah, itu juga suatu, bentuk interaksi kamu dengan lingkungan kamu. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Nah, tahukah kamu, tempat hidup itu dinamakan habitat? Ya, dalam suatu habitat terdapat berbagai jenis makhluk hidup, ya, antara lain biotik dan abiotik. Jadi dalam suatu lingkungan itu pasti ada faktor biotik dan abiotiknya gitu. Misalkan pada gambar ini kamu melihat kerbau, kamu melihat tanaman, kamu melihat air. Nah, kira-kira mana nih faktor biotik dan abiotiknya? Ya, betul sekali ya. Biotik ini berarti kalau pada gambar ini itu ada kerbau, ada rumput, ada pohon ya. Kalau pada abiotiknya itu terdapat air, ada udara gitu ya. Jadi, di dalam video atau animasi ini terdapat faktor abiotik dan biotiknya gitu, dan keduanya itu saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi tempat yang kamu kunjungi juga merupakan suatu habitat bagi suatu makhluk hidup, ya. Pada tempat tersebut akan terjadi interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Seperti itu. Oke, jadi pendahuluan untuk materi ini cukup sampai segitu ya. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam terkait materi ini, Ibu ingin kalian melakukan pengamatan terlebih dahulu. Jadi kalian amati lingkungan atau ekosistem yang ada di sekolah. Boleh di lapangan, boleh di kantin, boleh di taman, boleh di parkiran, dimanapun ya. Jadi kalian bersama kelompok yang kemarin sudah dibentuk, kalian keliling di sekolah, bebas kalian mau kemana gitu, kalian perhatikan mana yang kira-kira yang termasuk biotik dan abiotik gitu ya.
Nah, di sini sudah terdapat lembar kerjanya, jadi kalian boleh langsung di-print dan langsung diisi di dalam lembar kerja tersebut gitu. Di sini nama siswa, kelas, materi ya. Jadi kalian ditulisnya itu per individu gitu. Materi ya kita berarti sedang melaksanakan materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya, berarti kalian menuliskan judul tersebut gitu. Nah, untuk petunjuknya, pertama kalian catat ya jenis-jenis ekosistem apa aja yang diamati di lingkungan sekolah, lalu catat semua makhluk hidup dan makhluk tidak hidup ya yang terdapat pada lingkungan sekolah tersebut gitu. Misalkan dalam suatu lingkungan di taman itu biotiknya ada apa aja. Misalkan ada yang lagi makan-makan, ada yang lagi ngobrol ya, berupa manusia gitu. Nah, kalian hitung ada berapa gitu. Tulis di bagian biotik ya, manusia itu jumlahnya berapa. Kalau misalkan ada kucing, kalian tulis kucing jumlahnya berapa. Lalu kalau misalkan abiotik ya, rumput ya, atau misalkan air gitu kan nggak mungkin kalian hitung ya karena itu susah gitu, tentatif ya. Jadi kalian nggak bisa menghitungnya gitu. Jadi kalian cukup tuliskan aja rumput, air, ataupun apa yang kalian ketemui di lingkungan tersebut, gitu. Baiklah, kalau kalian masih bingung terkait tugasnya, boleh langsung tanyakan ke ibu melalui WhatsApp ya, ataupun kalian ingin berdiskusi boleh. Ibu sangat terbuka gitu kalau kalian ingin melakukan diskusi gitu. Jadi ibu tidak akan membuat videonya lama-lama ya, takutnya kuota kalian habis atau kalian terlanjur bosan gitu. Jadi ibu akan membuat videonya itu sebentar-sebentar aja. Habis itu kalian langsung menjalankan suatu eksperimen, pengamatan, ataupun tugas gitu ya. Jadi dicukupkan videonya sampai sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung WhatsApp ibu. Oke, semoga kalian bisa menjalankan pengamatannya dengan baik ya. Semoga lancar semuanya. Oke, baik. Sampai sini pembelajaran kita hari ini ya. Dilanjut dengan pengamatan ekosistem. Oke, Ibu tutup ya. Tetap semangat semuanya. Orang pintar itu biasa, orang hebat itu luar biasa, tapi orang beranilah pemenangnya. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.